Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kelompok kami mengenai program Pintu Tol. Tugas ini disusun oleh saya, Suci Rosyidatun Najah, dan teman-teman saya, Rizka Meilana Sari, Fatarani Sekar Arum, Catherine Feodora Santoso, dan Iputu Ferry Wistika. Sekarang, Indonesia sudah menerapkan sistem pembayaran tol menggunakan e-toll card di setiap gerbang pintu tol. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita mengetahui mekanisme kerja pintu tol tersebut. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mekanisme kerja pintu tol dan bentuk program sederhananya dalam bahasa pemrograman Python. Berikutnya yaitu dekomposisi masalah. Dekomposisi masalah merupakan proses penguraian masalah dari yang kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, sehingga proses pemecahan masalah akan lebih cepat dan mudah. Pada program ini dibagi menjadi 3 subbagian program, yaitu yang pertama ada golongan. Golongan 1 terdiri dari sedan, jeep, pick-up atau truk kecil, dan bus. Golongan 2 terdiri dengan truk dengan 2 gandar, golongan 3 truk dengan 3 gandar, golongan 4 truk dengan 4 gandar, golongan 5 dengan truk 5 gandar, golongan 6 kendaraan bermotor roda 2. Subprogram berikutnya yaitu menentukan akhir perjalanan kendaraan. Berikutnya yaitu ada sub menentukan kecukupan saldo. Apakah pengendara dengan saldo cukup atau tidak cukup. Berikut adalah flowchart atau diagram alir dari program pintu tol. Program dimulai dengan tampilan selamat datang sebagai perumpamaan bahwa user sedang memasuki gerbang tol. Tarif tol ditentukan berdasarkan gerbang tol yang akan dituju dan golongan kendaraan yang user pakai. User diminta untuk menginput gerbang tol yang ingin dituju dan jenis kendaraan yang user pakai. Pada program ini hanya menampilkan 5 golongan kendaraan saja. Jika user menggunakan kendaraan golongan 6, maka user tidak bisa melakukan perjalanan di tol dan user akan diminta untuk keluar dari pintu tol. Dari hasil input user, akan ditentukan tarif tol yang harus user bayar. Setelah ditentukan tarif tol yang harus dibayar, maka user akan diminta menginput saldo e-tol yang dimilikinya. Jika saldo e-tol user kurang dari tarif yang harus dibayar, maka user tidak bisa melakukan perjalanan melalui tol dan user akan diminta keluar dari pintu tol. Jika saldo e-tol user cukup, maka user bisa melakukan transaksi untuk membayar tarif tol dan user diperbolehkan untuk melakukan perjalanan melalui tol. Program akan ditutup dengan tampilan "Terima kasih". Baik, ini merupakan hasil program yang telah kami buat, yaitu program sederhana pembayaran pada gerbang tol dengan asumsi pintu tol masuk hanya satu, yaitu dari Tangerang. Pertama, di sini ada kamusnya, dengan tarif merupakan array, P, Y, saldo harga dan kendaraan merupakan integer. Masuk ke algoritma, pertama kita membuat sebuah fungsi di mana fungsi ini mencari dan menentukan sisa uang pengguna jalan tol. Seperti ini. Setelah itu kita menyetak sebuah kalimat sambutan selamat datang di gerbang tol. Setelah itu kita juga menampilkan menu untuk menampilkan golongan jenis kendaraan dan menampilkan daftar kode gerbang tol keluar. Setelah itu kita membuat 5 buah array yang masing-masing itu berdasarkan jenis kendaraan dan gerbang tol yang dilewati. Setelah itu, kita mulai menginput jenis atau golongan kendaraan dan gerbang tol keluar. Dengan P itu untuk jenis kendaraan, dan Y itu untuk kode gerbang tol keluarnya. Setelah itu, kita masuk ke kondisi case analysis, di mana kita menentukan dan menampilkan tarif dari input jenis kendaraan dan gerbang tol keluar yang diinput oleh user. Seperti ini. Di sini masing-masing dimulai dari if, jika P sama dengan 1 sampai P sama dengan 5, mereka akan menampilkan harga yang harus dibayar.
Tetapi jika kita memasukkan P sama dengan 6 atau merupakan kendaraan bermotor roda 2, ia akan mencetak kalimat Anda memasuki jalur yang salah. Setelah itu, kita menginput saldo agar tagihannya dapat dibayar. Masih menggunakan case analysis, jika harganya sama dengan 0, maka ia tidak akan bisa melakukan pembayaran. Dan jika harganya muncul, maka akan diminta untuk memasukkan saldo. Lalu jika saldo yang dimiliki oleh pengguna jalan tol lebih besar dari harga, maka akan bekerja. Dan terdapat sisa saldo. Namun jika saldonya kurang dari harga yang harus dibayar, maka ia tidak bisa melakukan pembayaran dan tidak bisa melewati pintu gerbang tol yang dilewati. Setelah itu ada kalimat di mana menuliskan terima kasih dan selamat melanjutkan perjalanan Anda. Di situ programnya berakhir. Dan ini merupakan hasil run dari program sederhana yang telah kami buat. Di sini terlihat menu-menu yang tadi dicetak. Dan di sini kita memasukkan jenis golongan kendaraan, kita pilih secara acak, 1, dan masukkan kode gerbang tol keluarnya 1. Di sini tertulis bahwa kita harus membayar sebesar 5.500, dan kita asumsikan bahwa saldonya mencukupi, yaitu 6.000. Maka akan keluar sisa saldo Anda 500. Pada percobaan yang kedua, kita pilih juga secara acak dengan jenis golongan kendaraan 3 dan kode gerbang tol 5. Di sini tertulis bahwa kita harus membayar sebesar 9.000. Namun kita masukkan saldo yang asumsinya saldonya tidak mencukupi harga yang harus dibayar, yaitu sebesar 5.000. Maka di sini akan keluar, maaf, saldo Anda kurang sebesar 4.000. Dan pada percobaan terakhir, kita memasukkan jenis golongan kendaraan yang tidak bisa memasuki jalan tol, yaitu 6. Maka akan tertulis Anda memasuki jalur yang salah dan kendaraan tersebut tidak bisa melewati jalan tol. Setelah itu, programnya berakhir. Sekian. Terima kasih. Kesimpulan yang didapat setelah mengerjakan tugas ini ialah, yang pertama, cara kerja pintu tol otomatis cukup kompleks. Untuk mempermudah pemahaman, diperlukan prinsip computational thinking. Yang kedua, dengan memahami cara kerja pintu tol otomatis ini, kita bisa membuat simulasi programnya. Lesson learned yang diperoleh setelah mengerjakan tugas ini yaitu, masalah yang besar akan lebih mudah jika diselesaikan dengan menerapkan prinsip computational thinking. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang dalam hal ini membuat program dengan bahasa pemrograman Python, cara kerja pintu tol otomatis bisa dipahami dengan lebih mudah. Melalui tugas ini pula, kita bisa melatih pola berpikir, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, tanggung jawab, dan juga kedisiplinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.